Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Lestari dari kelas 30C. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Selanjutnya yaitu pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Selanjutnya yaitu jenis kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur dan bahasa yang digunakan. Ciri-ciri kesepadanan suatu kalimat adalah: yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas; yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda; yang kelima, kalimat penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal; dan yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contohnya yaitu, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Kalimat tersebut tidak termasuk ciri-ciri kesepadanan. Dan kalimat yang termasuk ciri-ciri kesepadanan yaitu, dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Yang kedua yaitu keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama memakai verba, bentuk yang kedua juga harus memakai verba. Jika kalimat pertama menggunakan imbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata berimbuhan me juga. Yang ketiga yaitu ketegasan. Ketegasan adalah suatu perlakuan, penekanan, atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu: yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat; yang kedua, urutan kata yang bertahap; yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi; yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan; dan yang kelima, mempergunakan partikel, penekanan, atau penegasan. Yang keempat yaitu kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap perlu saja, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Yang harus diperhatikan dalam penghematan kata yang pertama yaitu menghilangkan pengulangan subjek. Yang kedua, menghindari penggunaan superordinat pada hiponim kata. Yang ketiga yaitu menghindari sinonim dalam satu kalimat. Yang keempat yaitu tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Yang kelima yaitu kecermatan. Kecermatan adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Dan yang keenam yaitu kepaduan. Kepaduan adalah menggunakan panduan kata supaya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Selanjutnya yaitu struktur kalimat efektif. Yang pertama yaitu struktur kalimat umum. Unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib dan unsur tak wajib. Unsur wajib adalah unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat, yaitu subjek dan predikat. Sedangkan unsur tak wajib atau unsur mana suka adalah unsur yang boleh ada dan boleh tidak ada, yaitu kata kerja bantu, harus, boleh, keterangan aspek, sudah, akan, keterangan tempat, waktu, cara, dan sebagainya. Yang kedua yaitu struktur kalimat paralel. Yang dimaksud kesejajaran atau paralelisme dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Jika sebuah ide dalam sebuah kalimat dinyatakan dengan frase atau kalimat kelompok kata, maka ide-ide yang sederajat harus dinyatakan dengan frase. Yang terbagi atas, yang pertama yaitu kesejajaran bentuk, yang kedua kesejajaran makna, dan yang ketiga yaitu kesejajaran dalam perincian pilihan. Yang ketiga yaitu struktur kalimat periodik. Kalau pada kalimat umum, unsur-unsur yang dikemukakan cenderung unsur intinya, tetapi kalau pada kalimat periodik sebaliknya, yaitu unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan, kemudian muncul bagian intinya. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para pembaca atau pembicara terhadap pendengarnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesatuan atau unity.
Kesatuan kalimat bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek, predikat, predikat objek, dan predikat keterangan. Yang kedua yaitu kehematan atau ekonomi. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Yang ketiga yaitu penekanan atau empasis, pemindahan letak frase dan mengulangi kata-kata yang sama. Dan yang keempat yaitu kevariasian atau variety, yaitu variasi dalam pembukaan kalimat, variasi dalam jenis kalimat, variasi bentuk aktif. Selanjutnya yaitu syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama yaitu kecermatan. Kecermatan penalaran adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Pemilihan kata yang tidak tepat dapat disebabkan beberapa hal antara lain pemakaian kata tutur, pemakaian kata-kata bersinonim, pemakaian kata-kata yang bernilai rasa, pemakaian istilah asing, pemakaian kata umum dan khusus, dan pemakaian idiom. Yang kedua yaitu kegramatikal. Suatu kalimat dikatakan gramatikal atau benar apabila penyusunannya mengikuti kaidah bahasa yang bersangkutan. Ketaatan pada kaidah ini tampak pada struktur yang dibangun dalam kalimat tersebut. Kaidah tata bahasa dapat dilihat dalam buku-buku tata bahasa. Kesalahan pembentukan kata yang digunakan dalam kalimat biasanya berupa ketidaklengkapan pembentukan dan ketidakcermatan pembentukan kata. Kalimat dikatakan gramatikal dari segi ketepatan diksi apabila dalam kalimat itu tidak terdapat pemakaian kata yang tidak lazim. Ciri gramatikal. Kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal yaitu unsur subjek, predikat, objek, keterangan. Ciri gramatikal dibagi menjadi dua yaitu yang pertama ciri gramatikal morfologi. Ciri gramatikal morfologi adalah ciri-ciri yang sesuai kaidah morfologi seperti ciri-ciri yang berkaitan dengan bentuk kata. Yang kedua yaitu ciri gramatikal sintaksis. Ciri gramatikal sintaksis adalah ciri gramatikal yang sesuai kaidah sintaksis, yaitu berkaitan dengan struktur kata dalam kalimat, tanda baca, dan ejaan. Fungsi gramatikal atau unsur struktur dalam kalimat dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, yang dirumuskan atau disingkat menjadi S, P, O, atau pel, dan ket, atau keterangan. Fungsi subjek dan fungsi predikat harus ada dan jelas dalam kalimat, dan secara fakultatif diperlukan fungsi objek, fungsi pelengkap, dan fungsi keterangan. Yang pertama yaitu subjek. Subjek adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulisnya. Yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Yang ketiga yaitu objek. Objek adalah fungsi kalimat yang melengkapi kata kerja aktif dan kata kerja pasif sebagai hasil perbuatan yang dikenai perbuatan, yang menerima, atau yang diuntungkan oleh perbuatan sebagai predikat. Yang keempat yaitu pelengkap. Pelengkap adalah fungsi yang melengkapi fungsi kata kerja berawalan ber dalam predikat, sehingga predikat kalimat menjadi lebih lengkap. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan saya mengenai kalimat efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.